Saya harus hadir membantah orang-orang yang suka menista agama Islam dengan tanpa dasar yang jelas hanya karena kebenciannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Apa kabar sahabat Mesia X Uniriva? Semoga Allah selalu berikan rahmat kepada kita baik di dunia dan akhirat. Kali ini saya ingin membahas tentang perjalanan dari Ustadz Yahya Waloni yang cukup kontroversi. Beliau adalah salah satu senior debat dalam dunia apologetik ya, dalam Islam. Dan ada hal yang harus saya sampaikan di sini yang membuat saya agak sedikit ada timbul pertanyaan nih. Nah, nanti sebelumnya saya pribadi mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ustadz Yahya Waloni yang mana beliau sering kita lihat malang melintang di dunia sosial media terkait tentang lintas iman ya, perdebatan beliau dengan para pendeta misalkannya, dan kontroversi sekali kehidupan beliau di mana banyak non muslim yang sangat tidak menyukai beliau dan bahkan beliau sempat masuk penjara. Dan teman-teman mungkin kita khususkan kali ini untuk mengenang riwayat kehidupan dari Ustadz Yahya Waloni. Semoga memotivasi kita semua, terkhusus untuk kita yang cenderung melakukan dakwah dengan dialog lintas agama. Nah, tapi sebelumnya ada satu video yang ingin saya tampilkan kepada teman-teman semua, yaitu video seorang pendeta yang menanggapi wafatnya Ustadz Yahya Waloni ya. Nah, ini dia dari pendeta Esra Soru. Tapi yang menarik ini akan saya bahas adalah bagaimana tanggapan beliau ini yang akan saya coba paparkan nanti menjadi tanda tanya. Silakan kita dengarkan dulu videonya. Ya, saudara-saudara, saat ini saya ada di kota Makassar dan baru habis acara seminar di kota Makassar ini. Dan tadi dalam acara seminar saya dapat kiriman banyak WA. Ya, saya baru lihat dan ternyata beritanya adalah bahwa Yahya Waloni telah meninggal dunia. Dan kebetulan dia meninggal dunianya di kota Makassar ini. Nah, kalau saudara yang tahu bagaimana perjalanan panjang saya di dalam membongkar dan menanggapi Yahya Waloni sejak dari sekian tahun yang lalu. Jadi dia begitu berkuar-kuar di dalam menyerang iman Kristen dengan sangat bahasa-bahasa yang sangat kasar, sangat brutal, dan saya juga menanggapinya begitu banyak tanggapan saya kepada dia. Lalu juga saya, karena dia mengaku bahwa dia mantan pendeta GKI, lalu juga dia mantan rektor sekolah teologi di Papua, maka saya akhirnya berkunjung secara khusus ke Papua, ke sinode GKI itu, dan ternyata membongkar bahwa dia tidak pernah menjadi pendeta di sana. Dia hanya pernah mau mengajukan lamaran menjadi pendeta, tapi ketika diminta ijazahnya dia tidak sanggup menunjukkan ijazahnya, sehingga akhirnya tidak jadi melamar di gereja itu. Jadi adalah omong kosong kalau dia adalah pendeta, mantan pendeta di sana. Juga mengatakan bahwa dia adalah mantan rektor. Saya juga pergi ke Papua sana dan Universitas Kristen Papua, bertemu dengan pengurus sekolah Universitas Kristen Papua itu, dan ternyata dari semua dokumen-dokumen yang telah dibongkar dan ditunjukkan itu membuktikan bahwa dia tidak pernah menjadi rektor di Universitas Kristen Papua, termasuk sekolah teologi Calvinis itu, ya. Nah, kalau saudara mau tahu tentang bagaimana saya membongkar semua penipuan dia, saudara bisa cari saja, mungkin masuk ke Google atau YouTube, Esra Soru membongkar. Oke, di sini teman-teman lihat ya bahwa pendeta Esra Soru mengatakan Ustadz Yahya Waloni ini menipu. Itu yang perlu kita pahami dulu. Ingat ya, bahwa Pak Pendeta Esra Soru mengatakan Ustadz Yahya Waloni ini menipu. Saya ulangi sekali lagi, Pak Esra Soru mengatakan Ustadz Yahya Waloni menipu. Artinya ketika Pak Pendeta Esra Soru mengatakan membongkar penipuan, konsekuensi logiknya Pendeta Esra Soru mengatakan Ustadz Yahya Waloni menipu.
Masalahnya teman-teman, konsekuensi logik bahwa tuduhan terhadap Ustadz Yahya Waluni ini melakukan penipuan, itu bukan hanya menuduh Ustadz Yahya Waluni teman-teman. Tapi Pak Pendeta Esra Suruh menuduh banyak sekali situs website berita juga penipu. Saya akan tunjukkan teman-teman, perhatikan. Dan teman-teman tahu tidak, di Indonesia ini ya, kalau mengaku-ngaku seorang rektor, kemudian mantan pendeta atau akademisi itu kalau tidak terbukti maka akan masuk ke ranah pidana setahu saya. Nah, dan anehnya saya tidak tahu mana yang harus kita percaya nih. Pak Pendeta Esra Soru atau situs-situs laman berita seperti tribunmanado.co.id ini. Perhatikan teman-teman ya, kalau memang Ustadz Yahya Waloni itu berbohong, secara tidak langsung Pak Pendeta Esra Soru menuduh semua artikel, semua situs berita itu penipu yang menampilkan riwayat hidup dari Ustadz Yahya Waloni. Saya akan bacakan dari Tribun Manado. Teman-teman, ini dirilis Jumat tanggal 6 Juni 2025 ya. Ustadz Yahya Waloni diketahui pernah terdaftar sebagai pendeta. Perhatikan teman-teman ya. Ustadz Yahya Waloni diketahui pernah terdaftar sebagai pendeta pada Badan Pengelola AM Sinode GKI di Tanah Papua wilayah berapa itu? 6, Sorong Kaimana. Dan situs ini dan artikel ini memuat bahwa beliau itu pernah menjadi seorang pendeta. Kalau seandainya ternyata Yahya Waloni tidak pernah menjadi pendeta, maka Tribun ini sedang menyebarkan kabar hoax. Seharusnya yang menuduh itu ya Pak Pendeta Esra Soru itu sedang melemparkan tuduhan bukan hanya kepada Ustadz Yahya Waloni, tapi juga kepada semua situs berita yang mengatakan beliau pernah menjadi pendeta dan juga seorang rektor. Dan teman-teman lihat di sini ya. Nih, dia diketahui pernah menjabat sebagai ketua atau rektor Sekolah Tinggi Teologia STT Calvinis Ebenezer di Sorong tahun 1997 sampai 2004. Bayangkan betapa mengerikan tuduhan dari Pak Pendeta Esra Soru, teman-teman. Ketika Pak Pendeta Esra Soru mengatakan Ustadz Yahya Waluni tidak pernah jadi pendeta, tidak pernah jadi rektor, itu sama saja menuduh semua situs berita ini menipu. Atau semua situs yang akan saya tunjukkan nanti menampilkan profil dari Ustadz Yahya Waluni mengatakan diketahui sebagai rektor, diketahui mantan pendeta, maka mereka telah menyebarkan kabar hoax. Itu konsekuensi logik dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru. Pertanyaannya adalah, menurut teman-teman sendiri nih, siapa yang berbohong di sini? Pihak Pak Pendeta Esra Soru atau betul-betul dari situs-situs yang akan saya tunjukkan nanti? Mari kita telah baik-baik. Apa benar situs-situs berita seperti Tribun Manado ini berani berbohong, menyebarkan kabar hoax? Ini situs berita loh. Ini situs berita. Dan itu bukan cuma satu. Saya akan tampilkan lagi teman-teman. Situs berita. Kalau memang situs berita saja lebih benar kata Pak Esra Soru, maka mereka-mereka ini sedang menyebarkan kabar hoax loh. Nih, Detik News ya, Detik News. Perhatikan teman-teman ya, Detik News. Ini tuduhan mengerikan loh, menipu jabatan, menipu dunia akademisi namanya, kejahatan akademik ya. Di sini dikatakan bahwa jejak kasus dan ujaran, oke, bukan ini. Saya nanti akan membahas tentang beliau pernah masuk penjara, tapi saya bukan ini. Yang saya mau bahas itu adalah ini. Ada beberapa situs berita yang menjelaskan bahwa beliau pernah menjadi pendeta dan bahkan beliau menjadi rektor. Ini gelar akademik, teman-teman. Gelar akademik itu tidak boleh dibohongi. Gelar akademik dan jabatan itu tidak boleh dibohongi seharusnya ya, teman-teman pahami itu ya. Oke, tadi kita lihat dari mana? Dari Tribun. Sekarang kita lihat dari suara.com. Teman-teman perhatikan ya, suara.com menyampaikan apa? Suara.com menyampaikan di sini, kalau Pak Esra Soru itu benar, maka semua situs itu adalah situs yang menyebarkan kabar hoax. Pertanyaannya, apakah betul instansi lembaga situs-situs berita ini betul-betul menyebarkan kabar hoax? Apakah mereka tuh tidak menyelidiki apakah betul Pak Yahya Waloni ini adalah seorang pernah jadi rektor atau pendeta? Bagaimana mungkin mereka mengutipkan di laman mereka? Coba kita baca di sini dari suara.com. Nah, dari berbagai sumber, perhatikan teman-teman, dari berbagai sumber disebutkan bahwa Ustadz Yahya Waloni pernah menjabat sebagai ketua atau rektor Sekolah Tinggi Teologia STT Calvinis Ebenezer di Sorong tahun 1997 sampai 2004.
Yahya Waloni disebut memiliki ijazah doktor dari Institut Teologia Oikumene Immanuel Manado tertanggal 10 Januari 2004. Begitu detail dituliskan tahunnya oleh situs-situs berita. Pertanyaannya, kalau Pak Pendeta Alfred Esra Soru mengatakan bahwasanya Pak Ustadz Yahya Waloni itu berbohong, maka konsekuensi logiknya adalah Pak Pendeta Esra Soru menuduh semua situs berita ini berbohong. Atau kalau kita pakai proposisi begini, Pak Pendeta Esra Soru itu benar, maka teman-teman situs-situs berita yang menampilkan profil dari Ustadz Yahya Waloni itu mereka semua menipu kita. Ini berbahaya teman-teman. Nah, masalahnya apakah secara logika kalian percaya situs-situs berita yang mempertanggungjawabkan kredibilitasnya itu, dan kita juga ada undang-undang di mana kita tidak boleh mengaku sebagai seorang akademisi, dan itu tidak boleh di undang-undang. Apakah benar? Apakah benar kemudian para pembuat situs-situs berita ini akan berbohong, mempertaruhkan reputasi mereka? Apa mereka tidak mencek sama sekali data-data bahwa betulkah Ustadz Yahya Waloni ini adalah seorang doktor, pernah jadi rektor dan pendeta? Siapa yang mau kalian percaya? Mohon maaf nih ya, kita sudah sering melihat bagaimana kebohongan-kebohongan dari pendeta ya. Mohon maaf nih. Tentu saya skeptis ya, pastilah saya skeptis sekali dengan pendeta. Kalau mereka mau menipu jemaatnya itu sah-sah saja. Nah, coba perhatikan ini. Ini situs-situs seperti ini apakah benar berbohong? Tadi ada 2 ya. Sekarang bandungraya.id ini, part of pikiran rakyat media network. Bayangkan ya, ini ditulis oleh Frida Rahmawati. Dirilis baru-baru ini ya, tanggal 6 Juni ini. Dan kalian tahu di sini profilnya, profil singkat Yahya Waloni. Yahya Waloni lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 30 November 1970. Sebelum menjadi mu'alaf dan pendakwa, ia merupakan seorang pendeta dan lulusan sarjana serta magister teologi. Setelah berpindah keyakinan ke Islam, ia aktif berdakwah dan menjadi figur publik yang dikenal luas, baik lewat ceramah langsung maupun media sosial. Ya, ini dia ya, informasi pentingnya. Dan di sini lagi-lagi dikatakan sebagai seorang pendeta. Kalau seandainya betul Pak Ustadz Yahya Waloni tidak pernah menjadi seorang pendeta teman-teman, dan Pak Esra Soru ternyata benar, maka konsekuensi logiknya semua situs-situs yang saya tunjukkan itu berbohong pada akhirnya, konsekuensi logiknya. Tapi apakah betul? Ini kalau Pak Esra Soru betul. Tapi kalau ternyata situs-situs berita ini adalah mereka yang benar, maka fik Esra Soru berdusta, teman-teman. Esra Soru berdusta. Bayangkan loh. Bayangkan. Ini situs ya, tribunsumsel.com. Oke, saya ambil lagi nih. Tak ada 3 ya, ada 1, 2, 3. Saya simpan semua nih. Tribun, kita lihat di Tribun ini. Kita baca, kemudian kita baca di sini. Perhatikan ya. Teman-teman perhatikan. Kita baca rekam jejak. Jadi kita di sini gini ya. Ini berbahaya loh kalau menuduh. Saya bingung gitu lah ya. Kenapa ada orang yang berani menuduh tanpa berani menunjukkan bukti yang konkret gitu. Perhatikan ini. Ya, ini bertentangan nih antara Pendeta Esra Soru dengan semua situs yang menampilkan profil dari Ustadz Yahya Waloni. Apa kata mereka? Nih, kita lihat di sini. Nah, perhatikan teman-teman. Dirinya diketahui pernah menjabat sebagai ketua atau rektor Sekolah Tinggi Teologi STT Calvinis Ebenezer. Perhatikan teman-teman. Kalau Esra Soru itu betul, maka semua situs laman berita ini yang bahkan boleh dijadikan sumber literasi dalam skripsi, teman-teman. Teman-teman tahu tidak? Setahu saya ya, walaupun saya tidak berani mengambil situs-situs berita di Indonesia ini untuk saya jadikan acuan dalam membuat karya ilmiah, tetapi ada ternyata situs-situs berita ini yang boleh dijadikan sebagai acuan skripsi, teman-teman. Bayangkan, kata Esra Soru bahwa Pak Ustadz Yahya Waloni itu berbohong, menipu. Dia tidak pernah menjadi rektor, dia tidak pernah menjadi pendeta. Tapi justru Esra Soru ditampol sama semua situs berita yang mengatakan bahwa diketahui Ustadz Yahya Waloni pernah menjadi rektor, pernah menjadi pendeta. Jadi agak bagaimana ya? Mungkin saya tidak tahu apakah Pak Pendeta Esra Soru ini tidak sadar ini dunia digital, di mana dunia digital ini semua akan terekam jejaknya gitu. Atau
Apakah segegabah itu Tribun? Apa kalian pikir orang Tribun, Sumsel, Suara.com, Detik News itu apakah mereka tidak sadar polemik yang terjadi antara Ustadz Yahya Waloni dengan orang Kristen kebanyakan? Kalian pikir mereka akan berani membubuhkan status palsu dari Ustadz Yahya Waloni tanpa mereka berpikir panjang kali lebar? Mustahile mereka itu mempertaruhkan reputasi mereka dengan menampilkan kabar hoax. Ingat ya, konsekuensi logik kalau seandainya pendeta Esra Soru itu benar, teman-teman, maka semua situs berita yang menampilkan profil dari Ustadz Yahya Waloni sebagai rektor dan pendeta itu menyebarkan kabar hoax. Maka secara tidak langsung Pak Pendeta Esra Soru menuduh semua situs berita yang menampilkan profil dari Ustadz Yahya Waloni itu adalah penipu, mengambil kabar hoax. Itu konsekuensi logiknya, kawan-kawanku. Nah, bayangkan bagaimana seorang pendeta, karena saya tidak mengerti apakah begitu berat menerima kenyataan seorang yang mantan rektor dan mantan pendeta berpindah menjadi Islam, kemudian menjadi pendakwa Islam. Apakah saking tidak terimanya sampai mengadakan kebohongan? Saya tidak menuduh Pak Pendeta Esra Soru ya berbohong, tetapi lagi-lagi saya ada di dua sisi nih. Saya punya informasi dari semua situs berita online di laman sosial media yang besar-besar semuanya. Teman-teman perhatikan ya, ada dari tribunmanado.co.id, ada dari bandungraya.id, ada dari suara.com, ada dari tribunsumsel.com, ya. Bayangkan kawan-kawanku, bayangkan loh, mana yang berbohong. Ini ada 5, saya ambil 5. Saya nggak tahu akan muncul lagi nanti akan merilis wafatnya Ustadz Yahya Waloni dengan membubuhkan profil beliau. Ada 5 yang saya bacakan situs berita. Ada 1 orang pendeta Esra Soru yang katanya diurapi roh Tuhan, penuh roh Tuhan, mengajarkan kasih, tidak boleh berbohong. Tiba-tiba mengatakan bahwa Ustadz Yahya Waloni itu menipu. Dia tidak pernah menjadi rektor, dia tidak pernah menjadi seorang pendeta, dan kalian tahu itu adalah status akademik. Rektor itu status akademik loh. Status akademik itu sama kayak saya ngaku sebagai sarjana tapi saya nggak sarjana. Itu kalau tidak salah itu ada pidananya kalau tidak salah loh. Jadi ini ada 2 sisi ya. Dari situs berita diketahui bahwa beliau pernah menjadi rektor. Kita disajikan data. Beliau pernah jadi rektor, beliau pernah menjadi pendeta. Tiba-tiba ada pendeta bernama Esra Soru mengatakan itu semua bohong. Ini coba konsekuensi logik. Esra Soru sedang mencoba menuduh bukan hanya Ustadz Yahya Waloni yang sudah wafat, tapi semua situs berita itu berbohong. Secara tidak langsung. Itu konsekuensi logiknya. Ya, Masya Allah. Jadi ketika Pak Pendeta Esra Soru mengatakan bahwa Ustadz Yahya Waloni berbohong, situs berita mengatakan itu benar. Dia pernah jadi rektor, diketahui jadi rektor dari tahun sekian sampai tahun sekian. Ayo kita berpikir, apakah semudah itu membicarakan sesuatu yang tidak kita ketahui? Apakah Pak Esra Soru tidak sadar bahwa semua tindak tanduk kita yang pernah terjadi, yang pernah terupdate di sosial media, itu akan terbaca teman-teman. Karena media sosial ini kalau kita tidak hapus, dia akan terekam, kecuali memang kita hapus gitu. Ya. Nah, jadi membingungkan sekali pada akhirnya ketika dituduh Ustadz Yahya Waloni. Dan saya tidak habis pikir kenapa para pendeta begitu mudahnya melakukan dusta seperti Risuli Lubis. Risuli Lubis ketika mengatakan bahwa ideologi yang yang membakar gereja adalah ideologi setan. Kenapa terburu-buru menyampaikan hal seperti itu? Kenapa tidak bersabar dengan para kepolisian yang mengatakan siapa pelaku pembakaran gereja? Tapi ternyata pelakunya adalah Kristen. Ayolah saudara-saudara Kristen. Kami tidak masalah kalian berapologetik, membela agama kalian, mempertanyakan agama kami. Itu bagus. Itu namanya kita sedang melakukan upaya critical thinking. Tapi ketika kalian punya pendeta-pendeta seperti ini, bicara bahwa Ustadz Yahya Waloni menipu, apakah bisa menunjukkan bukti-bukti konkret? Apakah bisa membantah semua literasi yang muncul dari situs berita? Silahkan, ini bahaya loh guys. Ini kita hidup di dunia yang situs berita aja dituduh menipu gitu loh.
Dan itu pun nggak satu. Memang kita akui, yang namanya situs berita, kita dulu pernah, masalah politik saya pernah mengikuti. Situs berita itu memang berbeda-beda, tergantung kepentingan itu bisa jadi. Karena kita tidak tahu di belakang layar tuh ada bayaran atau apa. Tapi ayolah, apa secara logika Tribun, kemudian yang, situs berita yang saya tampilkan itu merusak reputasinya dengan menyebarkan kabar hoax terkait tentang akademi. Ngeri banget loh, ini ngeri banget, ini nggak main-main guys. Tuduhan tipuan tuh nggak ngerti deh zaman sekarang tuh orang tuh kayak orang-orang non muslim dari kalangan Kristen yang selalu berhadapan dengan saya berapologet. Kalian tahu nggak saya dituduh HIV, saya dituduh hamil di luar nikah, saya dituduh sebagai perempuan pesundal. Kenapa terbiasa kalian menyerang personal orang lain, tapi tidak membantah argumentasi gitu loh. Kalau kami itu berbeda. Abu janda sekalipun saya tidak peduli, dia anak hantu belau sekalipun saya serang argumentasinya gitu. Nah, kelakuan dia boleh kita serang ketika itu menciderai informasi yang dia berikan. Contoh, dia menipu, menyebarkan kabar hoax. Itu boleh kita serang, teman-teman, ya. Jadi gitu. Nah, terus ini, kelakuan kawan-kawan kita Kristen otaknya selalu berbau selangkangan, teman-teman. Bahkan orang yang sudah wafat pun yang dia pikirkan adalah, bagian dunia seksual ya. Saya tidak mengerti apakah mereka sering menonton film porno atau ini merefleksikan kesehariannya yang melulu memikirkan masalah selangkangan, atau saya tidak paham. Karena secara psikologis kalian itu apa yang kalian omongkan tuh ya itu kalian. Kalian tuh bicara ngawur ya itu berarti kalian. Dan apa yang kalian baca adalah kalian, apa yang kalian tonton adalah kalian. Jadi ketika orang-orang seperti Chesia ini, bicara tentang, seksual, bisa jadi dia adalah orang yang terbiasa menonton video porno, sehingga pada hari-hari yang ketika kita baca, bicara tentang wafatnya seseorang yang dia pikirkan adalah kelamin. Ketika kita membahas tentang orang-orang yang, perjalanan hidupnya yang dituduh menipu, yang dipikirkan lagi-lagi kelamin. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, jadi orang-orang seperti Chesia ini orang Kristen ya, saya yakin orang Kristen, kenapa saya yakin, ya nggak mungkin orang Islam seperti ini ya. Kalian tahu sendiri vibe-nya room saya kan room dialektika lintasi iman. Jadi orang-orang seperti si Chesia ini, terindikasi adalah orang-orang yang memiliki kebencian secara personal kepada Ustadz Yahya Wallahuddin, wajar sih. Nah, mungkin kenapa orang ini benci, karena mungkin saja Ustadz Yahya Wallahuddin itu membongkar apa yang dia imani selama ini dan masalahnya adalah kalau bisa dibantah ya silakan dibantah. Masalahnya tidak ada yang bisa membantah ketika dikatakan Bible itu kitab yang dipalsukan, dirubah-rubah, itu tidak bisa dibantah karena faktanya memang begitu. Mungkin rasa sakit hati dari si Chesia ini pada akhirnya membuat, dia berkata-kata, mesum seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu inilah, tidak perlu kaget karena rata-rata memang saya sendiri mengalami ketika si orang-orang Kristen itu berdiskusi dengan kita, apapun temanya, konsep ketuhanan yang dibahas adalah surga bidadari, kitab suci yang dibahas surga bidadari. Kemudian, tentang hukum-hukum yang dibahas surga bidadari gitu, ya. Jadi memang, mereka tidak lepas dari pemikiran mereka bahwa bidadari itu kalau ada perempuan cantik depan mereka pasti akan ditiduri gitu, akan mereka lakukan hubungan seksual. Nah ini yang mungkin terdokumentasi di otaknya, di, korteknya itu ya, bahwa yang terbayang-bayang itu adalah vagina, mungkin vagina perempuan, yang kalau perempuan sudah cantik, ya itu enaknya ditidurin. Ya, kalau kita kan tidak ya, kalau kita punya pembantu cantik, yang namanya kita kalau sudah di surga ada paripurna masa kita jelek, pembantu kita cantik, pasti kita lebih cantik lagi. Dan perlu kita pahami juga, yang namanya bidadari itu bukan hanya untuk ditiduri, tetapi adalah pelayan-pelayan kita. Nah, cuman orang-orang seperti Chesia ini bisa jadi adalah orang-orang yang memang terbiasa memikirkan seksual hari by hari karena ya mungkin sering nonton film dewasa atau, pernah menjadi korban perilaku kekerasan seksual dulu waktu kecil mungkin dia pernah di apa namanya, mungkin dia pernah di mengalami kekerasan seksual oleh orang tuanya mungkin, atau mungkin tetangganya, kerabatnya mungkin, jadi hari-hari dia hanya membahas selangkangan gitu. Seperti itu mungkin ya teman-teman ya.
Nah, sementara si Cesia ini tidak pernah membaca kitab sucinya di mana Yesus menjanjikan dalam kitab Matius pasal 19 nomor 29 itu 100 istri. Ya, kalau bidadari belum tentu ditiduri karena dia ada pelayan, melayani banyak hal ya. Tapi kalau istri sudah pasti dong ditiduri. Masa istri nggak ditiduri gitu kan? Sayangnya mungkin saudara kita Kristen ini tidak tahu gitu loh, tidak tahu bahwa Yesus menjanjikan 100 istri, yang mana kata istri dihilangkan di Lembaga Alkitabiah Indonesia, ya. Bahkan teman-teman tahu tidak, saya pernah membongkar kebohongan yang dilakukan oleh Didit Yuli ya, yang mengatakan tidak ada di teks Sinaiticus Matius 19:29 itu kata gunaika. Tapi setelah saya cross check di Sinaiticus ternyata ada kata gunaika. Orang kawan-kawan kita yang non muslim dari kalangan Kristen yang melawan para apologet Islam ini, pertanyaannya adalah kalian terang-terangan aja nggak malu loh berbohong loh. Cek Pak Pendeta Esra Suruh tuh. Kalian terang-terangan aja tuh nggak berani, kalian terang-terangan aja tuh nggak malu untuk berbohong, apalagi kalian sembunyi-sembunyi coba. Yang di publik aja kalian nggak punya rasa malu untuk berbohong gitu. Demi apa coba? Demi kemuliaan Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah kenapa aku harus dihakimi ya? Gitukah kira-kira? Apakah begitukah teman-temanku? Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan ya, kalau Pak Pendeta Isra Suruh mengatakan bahwa Ustadz Yahya Waluuni itu menipu, maka sejatinya Pak Isra Suruh sedang menuduh semua situs-situs berita itu penipu semua. Oke, kita lanjut membahas perjalanan panjang dari Ustadz Yahya Waluuni. Ini dia. Ya, bahkan di sini dituliskan bahkan pernah menjadi rektor ya. Rekam jejak Ustadz Yahya Waluuni. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ya, di Tribun Sumsel dan nah, ini ya, diketahui pernah menjadi rektor. Tuh bayangkan ya. Bayangkan Pak Esa Suruh menuduh situs-situs berita ini menipu ya, parah sekali itu secara tidak langsung loh. Oke, sekarang kita ke perjalanan dari Ustadz Yahya Waluuni. Bentar. Jejak kasus kebencian ini. Dulu beliau pernah di penjara nih guys. Kita baca ya. Jejak ini kapan ya? Ini tahun 2022 nih. Jejak kasus ujaran kebencian Sarah hingga Yahya Waluuni bebas dari penjara ya. Yahya Waluuni baru saja dinyatakan bebas setelah menjalani hukuman selama 5 bulan di Rutan Bareskrim Polri. Yahya Waluuni dinyatakan selesai menjalani masa hukuman pada tanggal 31 Januari 2022. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengkonfirmasi pembebasan Yahya Waluuni yang dijerat kasus penistaan agama terhadap Injil lantaran menyebut Bible palsu dan dalam ceramahnya. Selesai menjalani masa hukuman di Rutan Bareskrim, kata Ramadan saat dimintai konfirmasi Senin tanggal 31/22/2022. Berikut perjalanan kasus Yahya Waluuni mulai dari laporan penistaan Injil hingga dibebaskan. Dilaporkan soal dugaan penistaan agama terhadap Injil, komunitas masyarakat cinta pluralisme melaporkan Yahya Waluuni ke Bareskrim Polri. Yahya Waluuni diduga melakukan penistaan agama dalam ceramahnya menyebut Bible itu palsu. Bareskrim mencatat laporan polisi, ya pelaporan bermula ketika pada Rabu 21 Agustus 2019 terdakwa Yahya Waluuni sebagai penceramah diundang oleh DKM Masjid Jenderal Sudirman World Trade Center Jakarta untuk mengisi kegiatan ceramah. Yahya Waluuni ditangkap Bareskrim Polri. Yahya Waluuni ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal berapa nih? Mei 2021. Lanjut, Rusdi menepis adanya tudingan Polri lamban dalam proses kasus dugaan penistaan agama termasuk Yahya Waluuni ya, ia dijerat pasal berlapis antara lain Undang-Undang ITE, terus apalagi nih? Udah itu intinya dan beliau cuma 5 bulan ya, karena beliau kalau tidak salah saya pernah mendengarkan informasi beliau itu berkelakuan baik gitu. Gitu teman-teman, sekeras-kerasnya Ustadz Yahya Waluuni beliau sangat sangat santun ketika menghadapi kasusnya. Beliau kalau tidak salah beliau tidak pakai pengacara ya dan beliau menghadapi sendiri kalau saya tidak salah nih. Nanti kita cross check bareng-bareng. Keren banget ya. Eh keras sikap Ustadz Yahya Waluuni membentengi umat Islam dari pemurtatan itu menjadi motivasi buat kita semua para apologet agar kita juga bersikap hati-hati ya tentunya apa yang dialami oleh Ustadz Yahya Waluuni, kita berhati-hati teman-teman ketika menyampaikan argumentasi itu harus ada dasarnya gitu. Walaupun di Indonesia ini kita demokrasi undang-undang beropini itu tahu pasal 28E, tetap saja yang namanya pasal karet nanti bisa dilempar karena aku nggak mau bilang bahwa memang
di Indonesia di pasal karet itu sesuatu yang apa, tapi apa ya, kayak kalau memang pengacaranya bisa membuktikan dia bersalah ya sudah, dari sisi apa, dari aspek apa begitu ya. Nah, kalau aku sendiri diajarkan kita harus bicara menggunakan literasi gitu. Nih, kita baca nih. Yohanes Allo, Unirifa orang bodoh, bicara asal bunyi, tidak mengerti kata-katanya sendiri. Ya nggak apa-apa, itu kan menurut kamu kan bukan dosen. Kenapa saya harus percaya sama kamu, coba? Jangan-jangan kamu sendiri nggak tahu kalau kamu itu laki-laki atau perempuan, gitu ya. Dikatai orang bodoh sama orang bodoh tuh nggak apa-apa guys. Misalkan gini, kita dikatai gila sama orang gila, itu kita nggak terganggu gitu ya. Kalau orang pinter yang ngatain kita bodoh baru kita terganggu. Misalnya kayak dosen aku bilang aku bodoh, aku terganggu itu. Kalau ulama aku bilang aku bodoh, aku terganggu. Tapi kalau orang bodoh yang ngatain kita bodoh tuh kita nggak perlu terganggu ya. Karena dikatain pinter sama orang bodoh justru itu bukan bukan hal yang baik juga. Maksudnya bukan hal yang penting gitu. Orang orang pinter dikatain pinter sama orang bodoh itu bukan pujian. Itu dia nggak ngerti apa yang maksud pinter. Apalagi dikatai bodoh sama orang bodoh, nggak apa-apa. Dikatai gila sama orang gila juga nggak masalah. Kayak gini nih Yohanes Allo nih. Ya hanya orang bodoh yang ngata-ngatain orang yang tanpa dasar itu bodoh. Itu bodoh namanya. Minimal kita punya indikator ya, kayak aku misalkannya, aku punya proposisi bahwa Yohanes Allo ini adalah orang bodoh. Kenapa? Karena dia menuhankan manusia yang mati terkutuk di tiang salib. Misal, ini contoh kasus aku bilang ya. Maka aku punya indikator mengatakan dia bodoh. Nah, ketika si Yohanes Allo mengatakan aku tidak mengerti dengan apa yang aku bicarakan, mohon maaf Yohanes Allo ya, kamu tahu tidak, aku punya rektor, punya dosen, punya kaprodi, dan punya dekan. By the way mereka bilang aku pinter dan cerdas by the way. Jadi ketika rektor aku bilang aku cerdas, ketika orang-orang di MUI bilang aku pinter dan cerdas, ketika ulama aku sendiri seperti Kiai Haji Idrus Ramli bilang aku cerdas, ketika di kampus aku sendiri rektor, dekan, dan kaprodi mengatakan aku cerdas, kenapa aku peduli dengan perkataan kamu yang bukan siapa-siapa mengatakan aku bodoh gitu loh ya. Kenapa? Eh, Semua para ulama dan akademisi yang ada di tempat aku itu bukan mengatakan aku cerdas karena aku orang Islam, bukan. Tapi karena mereka punya ilmu membedakan mana orang cerdas, mana orang bodoh. Tiba-tiba kamu yang aku nggak tahu siapa, kita nggak pernah kenal, nggak pernah diskusi bareng, mengatakan aku bodoh, ya. Jadi kamu hanya mempertontonkan kebodohan kamu di sini, ya. Begitu ya, brotherku ya. Iya.